Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to English class. Today, in this special opportunity, I would like to explain about describing people and object. Menggambarkan orang dan objeknya. Dipelajari ya anak-anak. Anak-anak coba perhatikan pada buku kalian atau pada layar handphone kalian. Animal distinction. Every animal has certain size. The size is able to distinguish to one or other. The giraffe is tall. The elephant is also tall. But the giraffe is taller than elephant. Even giraffe is the tallest of all animals. The other hand, elephant is big. The rhinoceros is big too. But elephant is bigger than rhinoceros. It also the biggest animal in the world. Perbedaan hewan, setiap hewan memiliki ukuran tertentu. Ukurannya mampu membedakan satu sama lain. Jerapahnya tinggi, gajahnya juga tinggi. Tapi jerapah lebih tinggi dari gajah. Bahkan jerapah adalah yang tertinggi dari semua hewan. Di sisi lain, gajah besar, rhinoceros juga besar. Tapi gajah lebih besar dari rhinoceros. Itu juga hewan terbesar di dunia. Baik anak-anak, setelah ini kita lanjut. Describing something. Describing is informing something into word or sentence. It is formed by showing the performance of the thing used adjective. There are two ways to describe something. They are menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan adalah menginformasikan sesuatu ke dalam kata atau kalimat. Ini dibentuk dengan menunjukkan kinerja benda menggunakan kata sifat. Ada dua cara untuk menggambarkan sesuatu, yaitu yang pertama, describing in single form, menggambarkan penampilan tunggal benda. Menyebutkan ciri-ciri suatu benda, hewan atau orang. Contohnya, ini mendeskripsikan tentang hewan panda. Yang pertama, panda bear is cute. Beruang, panda lucu. Kemudian yang kedua, it is fat, memiliki badan gemuk. It is body is big, memiliki badan besar. It has black and white fur, memiliki bulu hitam dan putih. Jadi penggambarannya ini dalam bentuk subjek atau menyebutkan ciri-ciri benda atau hewan atau seseorang. Okay, is number 2. Describing in comparison degree, menggambarkan dengan perbandingan. Description-nya adalah contoh, the dog are big, anjing-anjingnya besar. Nomor 2, the cat are small, kucing-kucingnya kecil. Kemudian yang ketiga adalah contoh perbandingannya. The cat are smaller than dog, kucing lebih kecil daripada anjing. Kemudian nomor 4, the gray dog
is taller than the black dog. Anjing abu-abu lebih tinggi daripada anjing hitam. Kemudian nomor 5, the black dog is the tallest animal among them. Anjing hitam adalah hewan tertinggi di antara mereka. Oke anak-anak, setelah ini kalian harus lebih teliti lagi dalam mempelajarinya. Baik anak-anak, sekarang kalian harus lebih jeli lagi karena kita akan membahas tentang degree of comparison. Apa itu degree of comparison? Degree of comparison atau comparison degree adalah menyatakan perbandingan atau kalimat perbandingan. There are 3 degree of comparison. There are, first is similarity, the second is comparative, and the third superlative. Oke, by one, similarity atau positif adalah perbandingan positif digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya sama. Patternnya atau rumusnya adalah subject plus be plus as adjective as plus object. Nah, di positive degree ini ada 2 rumus. Rumus pertama adalah as plus adjective plus as yang menggunakan kata sifat. Kita boleh menggunakan kata sifat atau adjektif jika yang dibandingkan adalah nounnya, orangnya, atau bendanya. Nah, rumus yang kedua adalah as plus adverb plus as atau kata kerja. Nah, kita juga boleh menggunakan adverb jika yang dibandingkan atau adverb itu adalah yang menggunakan kata kerjanya, yang dibandingkan itu kata kerjanya atau pola kerjanya. Contohnya yang menggunakan adjektif. Yang menggunakan adjektif adalah Soekarno is as diligent as Erdogan. Soekarno serajin Erdogan. Nah, sekarang yang menggunakan adverb atau kata kerja. Soekarno belajarnya serajin Erdogan. Jadi, adverb ini yang dibahas adalah pola kerjanya. Belajarnya serajin Erdogan. Seperti itu. Nah, di sini ada example. Example. Number 1, a sheep is as big as a goat. Seekor domba sama besarnya dengan seekor kambing. Number 2, my sister is as smart as me. Saudara perempuan saya sama pintarnya dengan saya. Nomor 3, today's sun is as bright as yesterday. Matahari hari ini sama cerahnya dengan kemarin. Number 4, my house is not as big as your house. Rumah saya tidak sebesar rumah kamu. Number 5, is this bag as big as the teacher bag? Apakah tas ini sama besarnya dengan tas guru? Oke, kita lanjut di bab berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang comparative degree. Comparative degree
itu digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya berbeda atau lebih. Di dalam comparative degree itu ada 3 rumus dalam membuat pola kalimatnya. Yang pertama, for 1 and 2 exert adjective. Untuk kata sifat 1 dan 2 tekanan suara. Nah, di sana ada rumusnya subject plus be plus adjective plus er plus then plus object. Nah, contohnya, my school is closer than supermarket. Sekolahku lebih dekat daripada supermarket. Jadi yang untuk rumus ini, ketika adjektif terdiri dari satu suku kata atau satu syllable. Contohnya, close. Close itu termasuk hanya satu suku kata. Kemudian untuk rumus yang kedua, for more than 2 action adjective. Kata sifat lebih dari 2 tekanan suara. Patternnya atau rumusnya subject plus be plus more plus adjective plus then plus object. Example, this chair is more comfortable than that one. Kursi ini lebih nyaman daripada yang itu. Nah, yang menggunakan adjektif di sini lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata. Contohnya, comfortable. Itu lebih dari satu suku kata. Jadi menggunakan more. Kemudian nomor 3, for less than 2 exert adjective. Itu adalah kata sifat yang kurang dari 2 tekanan suara. Less ini digunakan ketika maknanya kurang atau ada kekurangan dalam perbandingan. Rumusnya adalah subject plus be plus less plus adjective plus then plus object. Example atau contohnya, Desi is less energetic than Rona. Desi kurang energik daripada Rona. Oke anak-anak, semoga kalian memahami. Kemudian habis ini harus lebih diperhatikan lagi. Oke? Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang superlatif. Apa itu superlatif? Superlatif adalah suatu hal yang digunakan untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan. Jadi yang paling unggul, Oke, rumus yang pertama, for 1 and 2 exert adjective. Untuk kata sifat 1 dan 2 tekanan suara. Jadi seperti halnya komparatif tadi, untuk yang menggunakan rumus ini hanya yang beradjektif yang terdiri dari satu suku kata atau satu syllable saja. Rumusnya adalah subject plus be plus the adjective ditambah est di belakang adjektifnya, oke? Plus of or in plus object. Example, my brother is the tallest person in my family. Saudara laki-laki saya adalah orang yang tertinggi di keluarga saya. Kemudian untuk rumus yang kedua, for more than 2 exert adjective. Kata sifat lebih dari 2 tekanan suara. Nah, yang ini juga sama seperti komparatif. Adjektifnya digunakan
bisa digunakan lebih dari satu syllable. Jadi rumus ini digunakan lebih dari satu suku kata. Rumusnya adalah subject plus be plus the most plus adjective plus of or in plus object. Example: this car is the most expensive among of other. Mobil ini adalah yang paling mahal di antara yang lain. Jadi the most ini digunakan ketika suku katanya lebih dari satu. Expensive itu lebih dari satu. Kemudian sekarang rumus yang ketiga. For less than two exact adjective. Kata sifat sedikit. Oke, paling sedikit dari dua tekanan suara. Rumusnya adalah subject plus be plus the less plus adjective plus of or in plus object. Example: Mona is the less worried about the game. Mona merupakan orang yang paling tidak khawatir dengan game. Oke, less ini atau digunakan ketika maknanya kurang atau tidak terlalu menginginkan. Itu adalah yang rumus less. Oke anak-anak, semoga pelajaran pagi hari ini kalian dapat menyerap dan dapat bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان